Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan tugas di modul 2 tentang coaching. Tugas 2.3A9 koneksi antar materi untuk bagian yang A yaitu sintesis berbagai materi. Setelah mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching, saya memahami adalah coaching itu merupakan suatu proses, yaitu proses membimbing, proses menuntun anak murid kita supaya dia mampu mewujudkan potensi yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kita sebagai seorang coach yang harus peduli, yang harus mampu mengidentifikasi, mampu menggali potensi, bakat ataupun minat yang dimiliki oleh peserta didik. Setelah melakukan identifikasi ini, kita bagaimana mampu untuk menuntun, mengembangkan murid tersebut sehingga dia mampu untuk mewujudkan, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid tersebut sehingga ke depannya dia menjadi pribadi yang betul-betul terarah, sehingga dia menjadi pribadi yang tidak kehilangan arah. Itu peran coach, peran pendidik sebagai coach. Terus apa hubungannya materi coaching ini dengan materi sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya pribadi, materi coaching ini sangat erat dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus mampu menyajikan, mampu menampilkan pembelajaran yang betul-betul memfasilitasi pembelajaran yang disajikan benar-benar yang memenuhi kebutuhan murid. Di sini istilahnya kita tidak memaksakan kehendak terhadap murid untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak bisa, yang dia sendiri tidak mampu, yang dia sendiri tidak sukai, ya. Ketika kita melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, tentu saja kita harus mengetahui karakteristik latar belakang peserta didik tersebut. Dalam rancangan mengetahui latar belakang peserta didik atau murid tersebut, maka kita bisa lakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan, dengan cara beberapa pendekatan, dengan cara menggali informasi yang ada di dalam murid tersebut. Kemudian ketika kita tidak mampu menggali, tentu saja akan terjadi sebuah permasalahan pada peserta didik tersebut. Sehingga ketika bakat atau minat peserta didik tersebut itu belum teridentifikasi, kita bisa melakukannya dengan coaching, ya. Jadi coaching tidak hanya kita lakukan ketika peserta didik atau murid kita mengalami masalah, tetapi bisa kita lakukan untuk menggali potensi yang ada dalam diri peserta didik tersebut.
Terus apa hubungannya dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat 5 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik maupun harus diterapkan dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan coaching itu sendiri, diharapkan seorang coach harus mampu mengontrol kompetensi sosial emosional yang dimiliki, dari dia berempati, kemudian membangun hubungan yang baik, kemudian bagaimana dia harus mendengar, mengarahkan. Di situ perlu penataan atau keterampilan menata, mengatur rasa sosial emosional, sehingga dalam pendampingan, dalam proses coaching itu sendiri, si coachee ini tidak merasa tertekan, tidak merasa takut, sehingga si coachee ini nanti mampu mengungkapkan, mampu menyampaikan apa yang benar-benar dia hadapi. Sehingga kalau andai saja seorang coach tidak mampu mengontrol sosial emosionalnya dengan baik, maka dia tidak akan merasa betah untuk melayani. Dia akan cepat merasa bosan dan cepat langsung menebak permasalahan. Ujung-ujungnya nanti si coach ini hanya mengarahkan, tapi tidak memberikan kesempatan kepada coachee untuk melakukan, untuk menemukan solusinya secara mandiri. Nah, hal ini yang diharapkan adalah bagaimana si coach ini hanya membimbing murid, sehingga murid itu mampu untuk menyelesaikan atau menemukan atau melakukan apa yang harus dia lakukan secara mandiri, bukan mendapat arahan dari coach ya. Jadi menurut saya itu begitu erat hubungannya antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki murid tersebut. Kemudian di pembelajaran sosial emosional, bagaimana kita menumbuhkan rasa sosial emosional ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami penurunan motivasi, ya. Bagaimana seorang coach mampu melakukan ini, dan bagaimana seorang coachee pun mempunyai keterampilan yang sama dalam pembelajaran sosial emosional ini, ya. Jadi kedua materi sebelum coaching ini sangat erat hubungannya sebagai landasan, sebagai pondasi dalam pelaksanaan coaching. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini sangat mendukung sekali terhadap pelaksanaan coaching yang akan dilakukan di komunitas sekolah. Oke. Saya rasa cukup ini saja paparan dari saya, sepemahaman saya. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada Pak Anto, mohon kritik dan sarannya. Kalau ada hal yang memang belum saya pahami, boleh Bapak sampaikan melalui WhatsApp ini demi kebaikan saya. Dan yang terakhir, saya minta maaf karena memang saya kemampuan untuk mengedit video itu belum saya asah sebetulnya. Belum ada kemauan kuat saya untuk belajar, tapi insyaallah nanti saya akan mencoba untuk membuat video yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.